Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya sudah berada di lahan persawahan, dimana kegiatan pagi hari ini adalah pemanenan bunga turi kawan-kawan. Ini salah satu contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga yang siap dipetik, yang kita gunakan nantinya untuk dijual. Dan pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tips pada kawan-kawan ya, mengenai tentang bagaimana cara pemanenan bunga turi yang bagus dan benar. Jadi gini kan kawan, ini kita sudah melakukan pemanenan dari tadi pagi ya. Dari tadi pagi ini bobotnya kurang lebih satu kresek kayak gini, satu plastik kayak gini, kurang lebih 2 kiloan lah, kasarannya 2 kilo. Itu memperoleh bunga turi semacam ini. Nah, bunga turi yang semacam ini kan kawan, itu perlu dipanen dengan teknik yang sesuai dan tepat. Nah, menurut kami teknik yang sesuai dan tepat adalah satu, dalam pemanenan haruslah bunga yang tidak mekar, beda kayak gini. Nah, ini adalah contoh bunga yang mekar. Kalau kayak gini pembelinya sudah tidak mau karena rasanya beda kan. Biasanya serbuk sarinya ini, serbuk sari yang kuning-kuning ini biasanya membuat rasa pahit pada bunga turi. Oleh sebab itu dalam pemanenan satu, bunganya jangan mekar. Nah, untuk memperoleh bunga yang tidak mekar ini kawan-kawan haruslah berangkat pada waktu pagi hari. Nah, waktu pagi hari itu kapan? Nah, kurang lebih pukulnya 5:30 lah, 5:30 sudah berangkat, atau lebih pagi lagi jauh lebih bagus. Yang kedua, dalam pemanenan bunga turi ini pastikan bunganya ini kan kawan, yang ukurannya cukup besar ya kan kawan. Jadi bunga ini parameter yang kita gunakan untuk memanen bunga turi adalah bunganya itu diperkirakan besok hari mekar, itu biasanya bunganya siap untuk dipanen kayak gitu. Jadi semisal nih bunga ini masih di tumbuhan, nah bunga ini kan keesokan harinya diperkirakan mekar. Nah, maka dari itu bunga itu harus dipanen, atau biasanya bentuk dari bunga ini adalah biasanya ukurannya sudah jumbo-jumbo kan. Nah, semacam ini kan sudah jumbo, udah besar. Nah, ini harus segera dipanen agar bunganya tidak mekar dan laku untuk dijual. Yang ketiga yaitu adalah dalam pemanenan bunga turi pastikan bunganya dalam kondisi yang bagus. Nah, kondisi yang bagus macam ini alias tidak terserang hama kan kawan. Tadi saya memanen, sini ada contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga turi yang terserang hama. Hama yang biasa menyerang tanaman turi ada ulat, dan ini efek dari penyerangan hama. Entah tuh kan bentuknya kan yang asli sudah bagus ini kan, akan tapi belakangnya kayak gini. Nah, ini biasanya menjadikan harga bunga turi turun. Oleh sebab itu kan kawan, dalam memanen haruslah diseleksi yang bagus-bagus saja yang kita jual kayak gini, semacam itu. Yang jelas sebelum mekar ya kan kawan. Dan ini bunga turi ini setelah pemanenan kan kawan, itu lebih baik kawan-kawan memberikan pupuk ya kan kawan, di bagian pangkal batangnya, bisa pupuk organik maupun pupuk kimia, tapi kami saranin menggunakan pupuk organik karena bunga turi ini jauh lebih murah biaya yang digunakan, dan panennya tetap berlanjut. Itu biasanya menggunakan pupuk organik. Dan ini pun bunga turi ini kan kawan sudah hampir 2 tahun kan kawan, produksi terus menerus. Dan andalan dari kami penggunaannya adalah pupuk organik, pupuk kandang kawan. Pupuk kimia digunakan ketika bunga itu istilahnya mengalami masa tidak mau berbunga, atau istilahnya cuma menghijau lah, tumbuhannya semacam itu, cuma menghijau. Nah, maka dari itu biasanya kita suplai dengan pupuk kimia. Akan tetapi
kami saranin kalau pupuk organiknya terus menerus, ini pupuk organik terus menerus, panennya secara terus menerus, tidak habis-habis kawan-kawan. Dan ini mudah banget perawatannya. Dan tiap hari kawan-kawan itu harus dipanen tanaman turi itu bunganya. Kalau tidak dipanen yang terjadi adalah ini kan. Yang terjadi adalah ini, muncul bunganya tidak dipanen, keluarlah kacang dari tanaman turi semacam itu, kacang dari tanaman turi. Sehingga apa? Sehingga kalau kayak gini yang terjadi perlu adanya pemangkasan. Dan ini sudah mulai agak rimbun ya kan kawan. Tuh bagian sana kalau bisa lihat itu mulai agak rimbun. Ini perlu dipotong kawan-kawan menurut saya, agar cahayanya bisa memperoleh secara maksimal, sehingga ketika tanaman ini maksimal kan fotosintesisnya, maka bunganya juga bisa maksimal semacam itu. Dan kawan-kawan, kami ingatkan kembali bahwasannya tanaman turi ini kalau dipangkas jangan dibuang kan, kita gunakan sebagai pakan ternak. Ini cukup baik sekali karena apa? Karena mengandung banyak protein. Tanaman ini termasuk tanaman legum yang dimana cocok banget untuk para peternak ya kan kawan, dan para petani cocok banget ini kan. Dan perawatannya pun mudah. Kami selama ini selama membudidayakan tanaman turi, kami tidak menyemprot pestisida sama sekali kan kawan. Pestisida kami tidak semprot sama sekali, sehingga apa? Ekosistem yang berada di lahan ini kan bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah karena berjalan dengan lancar, maka yang terjadi hama itu tidak meledak. Predatornya ada, hamanya tidak meledak, musuh alaminya juga ada. Sehingga ya walaupun terserang hanya sedikit kan kawan, hanya sedikit yang terserang hama dari ulat kan kawan. Dan ini kondisinya di pedesaan, di sawah pinggir jalan ya kan. Wah, ini luar biasa sekali. Hal itulah yang menyebabkan kita membudidayakan tanaman turi kan kawan. Sudah perawatannya enak, tidak membutuhkan biaya yang banyak, pupuknya enak lagi kan kawan. Nggak perlu pupuk kimia banyak-banyak, hanya saja kalau tanamannya kurus atau mengalami masalah, nah itu baru kita main pupuk kimia. Tapi kalau tanamannya normal-normal saja, kami tidak melakukan itu, kita menggunakan pupuk organik. Dan ini pun sudah lama banget menggunakan pupuk organik kawan-kawan. Di pupuk organik saja sudah di pinggirnya sudah bagus sekali ya, kayak di bawahnya kayak gini. Nah, itu sudah bagus sekali kan. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Jika ada kekurangan maupun pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya kan kawan. Dan ini hasil pemanenan. Dan jangan lupa video ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan yang jelas jangan lupa subscribe serta like. Kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.